tadi belum dikupas. Kupas dulu. Seperti ini, kemudian ditutup. Selesai ya. Baik, selanjutnya akan kita tes untuk pergerakan kaki-kakinya dengan cara menggeser saklar ya. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis gerakannya sudah normal ya, gerakannya sudah bergantian secara normal. Selanjutnya kalau kita tes, ini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK, berjumpa lagi bersama saya Kak RK. Kali ini kita akan membuat robot Rocky, atau singkatannya adalah robot berkaki. Ini mengadopsi dari bentuk hewan berkaki 4 ya, bisa rusa, kuda, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ini contohnya saya bentuk seperti rusa. Ini hasil jadinya. Tenaganya menggunakan baterai 9 volt, baterai kotak 9 volt. Pemasangannya cukup sederhana, nanti dipasang, ditanam di dalam ya, di bagian belakang. Baik, langsung aja kita pada tutorial perakitannya. Jika kalian order nanti, kit yang akan kalian dapat seperti ini ya. Kita unboxing dulu apa aja isinya. Nanti yang akan kalian dapatkan adalah seperangkat kit untuk membuat robot Rocky atau robot berkaki seperti ini. Ini bagian kepalanya, kemudian ini bagian bodi utamanya, badan bawah ya, kemudian ini badan atasnya. Kemudian kita buka dulu. Ada dinamo ya, gearbox kuning yang sudah dilengkapi dengan akrilik dan baut. Kemudian ada konektornya, soket baterai. Kemudian ada 4 buah stick sebagai kaki belakangnya, kaki depan dan kaki belakang. Kemudian ada kabel tis, kemudian ada saklar, kemudian ada kepala bagian samping kanan dan kiri. Ini contohnya. Lalu ada baterai 9 volt dan 4 buah baut dan mur. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu kita akan memasang di bagian badan utama atau badan bawah ya. Caranya cukup gampang. Perlu diingat, ini nanti dilipat seperti ini. Kemudian ini adalah bagian depan robot. Pemasangannya seperti ini. Di sini ada 2 lubang, yang kita gunakan adalah yang bagian bawah. Ini dia jadi satu atau berhimpitan dengan lubang di bagian bodi bawahnya. Nah, nanti kita pasang kabel tis tembus ke sini lalu keluar. Agar tidak terbalik, bagian kaki depannya memutar ke depan, jadi posisikan solderan dinamo ada di bagian kiri ya, bagian kiri. Kalau seperti ini di bagian kanan nanti dia terbalik, jadi muternya ke belakang, jadi harus di bagian kiri. Nah, seperti ini yang benar ya. Lalu kita ambil kabel tisnya, pemasangan kabel tis dari bagian bawah. Ini bagian bawah, ini bagian dalam, bagian bawah. Jadi seperti ini pemasangannya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke lubang yang bagian bawah ini, tembus ke sisi seberangnya. Ingat ya, ini ada di bagian kiri, ditembus. Lalu kita tarik, lalu kita masukkan ke lubang. Nah, seperti ini. Pemasangannya cukup gampang ya, tinggal kita tarik. Nah, jadi bagian yang dikunci adalah di bawah. Karena ini kurang, jadi kita tarik lagi sampai maksimal.
sampai habis ya. Kemudian ini harus rata. Kalau sudah mentok habis, ini kita kunci, jangan sampai kebalik ya. Ini seperti ini pemasangannya, yang ada grid-gridnya ini di dalam, jadi ada suaranya nanti kalau kita kencengin. Nah berarti ini benar. Kalau tidak ada suaranya berarti kebalik ya. Nanti ini tinggal kita potong. Kita ambil gunting, potong seperti ini. Lalu pastikan bagian baut kanan dan kiri ini nanti bisa ditutup ya, masuk ke lubangnya. Jadi seperti ini. Ini berarti benar, ini sudah benar, lurus. Pastikan ini juga lurus. Kita perlu alat yaitu lem tembak untuk memperkuat bagian sisi pojok-pojoknya biar tidak copot. Setelah selesai seperti ini, kita tempelkan double tipnya. Ini kita kupas dulu pelindungnya, kemudian kita tempelkan. Pastikan sudah lurus ya, kita tempelkan seperti ini. Pastikan pemasangannya rapi. Kalau dirasa kurang kuat, bisa kita tambahkan lem tembak di bagian pojok-pojoknya seperti itu, biar lebih kuat lagi. Karena ini kalau belum dirakit kadang copot ya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita rakit bagian kakinya. Ada 4. Di sini sudah diberi keterangan ada kaki yang sudah diberi lem tembak, berarti ini adalah kaki depan. Sedangkan yang tidak ada lem tembaknya berarti ini kaki belakang. Jadi berpasangan ya, seperti ini. Kita letakkan dulu yang ini, kita pasang dulu yang ini seperti ini. Kemudian kita ambil bautnya sama murnya. Kita pasangkan dari sisi sebelah sini, lalu tembus dan dikencengin dengan mur seperti ini. Pastikan ini geraknya bebas, tidak seret atau tidak terlalu ketat. Nah ini jika keadaan berputar atau bergerak terus, maka mur ini akan lama-kelamaan copot sendiri. Cara mengatasinya, kita beri lem tembak di bagian sini ya, bagian sini, biar dia tidak copot. Ini kita pasang untuk kaki kanannya, langkahnya sama seperti itu. Lalu diberi lem tembak di bagian sininya, biar dia tetap bisa bergerak dan murnya tidak copot. Itu fungsinya lem tembak di sini. Jika sudah selesai dua kakinya kanan dan kiri, kita pasang baut dan murnya di sebelah sini dari bagian dalam ya, untuk kanan dan kiri seperti ini. Lalu bagian kiri ini ya, kanan dan kiri. Setelah itu bisa kita pasangkan bagian kakinya. Ingat, yang ada lem tembaknya ini adalah kaki depan, maka pemasangannya seperti ini. Di sini ada diberikan, sudah disediakan 2 mur ya. Jadi ini untuk mengunci, ini agak dikendorin. Kurang lebih yang ini dicopot, satu dicopot, satunya dibiarkan. Kita agak majukan ya, biar tidak seret. Nah seperti ini kita pasang. Ini bagian kaki depan, pasang seperti ini, lalu dimur. Sama seperti tadi, harus dibeli lem tembak juga agar tidak copot.
kemudian ini kita pasang di sebelah sini, kita mur juga. Nah, selesai untuk kaki kirinya, semua tetap bisa bergerak bebas. Kemudian untuk kaki kanannya sama, ini di bagian depan kita copot dulu satu murnya, kita pasang lagi murnya yang tadi. Seperti ini. Lalu kita pasang bagian belakangnya, kaki belakang. Ini sama kasusnya, kita perkuat dengan lem tembak di bagian sini ya. Bentar, nah ini sama sini, sama semua. Nah, sudah terlihat bentuknya. Langkah selanjutnya kita ambil baterai, kemudian kita pasangkan pada soketnya. Ingat ya pasangannya. Setelah itu kita beri lem tembak di bagian sini, lalu ditempelkan di belakang gearboxnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita ambil penutup bodi atasnya ini, dan juga saklar. Kita masukkan ke lubang saklarnya satu persatu, jangan langsung dua ya, karena nanti tidak cukup, jadi satu-satu. Kemudian didorong sampai ujung, kemudian ditekan sampai rata. Jika ingin lebih diperkuat lagi, kita bisa tambahkan lem tembak di sekeliling saklar. Setelah seperti ini, kita pasangkan konektor atau soket-soketnya biru dengan biru, lalu merah dengan merah seperti ini. Tinggal kita rapikan pengkabelannya bagian dalam. Setelah itu kita tutup dengan cara menempelkan double tipnya. Jadi kita kupas dulu double tipnya, lalu kita tempelkan di bagian atas. Ini untuk tutup ya, jadi seperti ini, rapikan kemudian ditutup. Pastikan kalian memasangnya dengan rapi seperti ini. Jika dirasa kurang kuat atau rapat, bisa kita tambahkan lem tembak di bagian sisi-sisinya semua agar lebih rapat. Tadi belum dikupas, kita kupas dulu. Seperti ini, kemudian ditutup. Selesai ya. Baik, selanjutnya akan kita tes untuk pergerakan kaki-kakinya dengan cara menggeser saklar ya. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis gerakannya sudah normal ya, gerakannya sudah bergantian secara normal. Selanjutnya kalau kita tes, nah ini copot, kalau copot kita pasang kembali murnya ya, seperti ini. Salah ini copot, bisa kita pasang kembali murnya, lalu kita beri lem tembak. Mungkin belum kuat tadi lem tembaknya. Nah seperti ini ya, diberi lem tembak semua di bagian mur dan bautnya, pertemuan mur dan bautnya. Jadi karena saat dia bergerak, murnya lama-kelamaan akan mengencang atau kendor ya. Jadi kalau kita lem, jadi dia tidak bergerak lagi, itu intinya. Kemudian satu lagi, jika pergerakannya seret atau tiba-tiba tidak bergerak, mungkin kita bisa melebarkan lubang ini ya, karena ini kalau kita gerakkan dia bisa gerak dengan sempurna atau tidak. Kalau tidak, otomatis ini harus kita kerok. Ini contohnya saya kerok sedikit karena kurang lebar sedikit ya, jadi saya kerok bagian kedua sisinya seperti itu. Baik, langkah selanjutnya kita akan merakit bagian kepala. Kita ambil ini rangka kepalanya, kemudian bagian sisi kanan dan kirinya ada dua.
boleh kita gambar dulu, contohnya seperti ini, kita gambar mata sama mulutnya, baru kita pasang di sini ya. Pemasangannya kita menggunakan lem tembak. Nih saya contohkan, kita beri lem tembak di sekeliling rangka kepalanya. Udah nyala seperti ini. Agak cepat ya karena ini lem ini cepat kering. Lalu kita rekatkan seperti ini, lalu kita rapikan. Sorry, ini ada matanya, gak apa-apa lah, balik. Selanjutnya sama, kita pasang sisi kiri dan kanan bagian kepalanya seperti ini. Selesai ya, kita bisa menggambar bagian mata dan mulutnya. Lalu kita letakkan di bagian depan. Ingat, ini adalah bagian depannya, bagian depan robot. Lalu jangan terlalu ke belakang pemasangan kepala, jadi biar tampak seperti hewan, agak maju ke depan sedikit. Nah, seperti ini. Kita pasang menggunakan double tip, atau kalau double tipnya kurang kuat bisa kita tambahkan lem tembak. Seperti ini. Cukup. Pastikan dia berada di tengah. Nah, seperti ini. Sudah selesai ya untuk bagian robot Rocky atau robot berkaki. Sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mendekorasi atau menghias robotnya. Contohnya saya buat seperti rusa. Nah, seperti ini. Saya cat menggunakan cat warna ya, karena ini bahannya karton, jadi kita mudah untuk mengecat bagian-bagian robotnya. Seperti itu. Sekian untuk tutorial pembuatan robot Rocky atau robot berkaki. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya, tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info untuk update video terbaru dari channel Rumah Komponen. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk diskusi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.